Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngobrol Santai, Bincang-Bincang Kesehatan. Malam ini kita akan berbicara dengan seorang coach, personal development coach, Mas Andra Donata. Kita tunggu kehadiran Mas Andra Donata ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Sri Dewi. Kita bentar lagi akan ngobrol dengan Mas Andra. Boleh mungkin nanti yang mau bertanya atau memberikan komentarnya, nanti silakan ditulis di chat yang ada di bawah. Nah, ini Mas Andra Donata kayaknya sudah mulai bergabung dengan kita. Assalamualaikum Mas Andra. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Andra? Kayaknya sinyalnya agak sedikit freeze ya. Sinyalnya ya. Atau saya yang ini? Saya kedengaran nggak suaranya? Halo Kak Flo, saya kedengaran nggak Kak Flo? Mbak Teti. Mas Andranya ke... Halo, sinyalnya ya Mas Andra ya? Nggak tahu nih kok tiba-tiba hilang tadi. Sempat masuk tapi hilang. Lelah dia kali. Mungkin. Ya. Uh, Suara saya terdengar kan? Sekarang terdengar, tadi sempat freeze videonya. Oke. Jadi terdengar ya sekarang suaranya ya? Terdengar suaranya. Ya. Mas Andra ini adalah seorang trainer di Kubik Leadership, seorang personal development coach, dan beliau adalah mentor saya di Tempa Trainers Guild. Ya. Dan kesehariannya Mas Andra ini sangat menyukai tentang kesehatan ya, berusaha untuk program hidup sehat kayaknya ya Mas Andra. Iya, salah satunya itu ya. Mas Andra juga seorang penulis buku. Buku yang pertamanya itu Sukses Mulia is My Life. Itu bukunya merupakan gabungan 33 trainer ya, Mas Andra ya? Iya, betul. Itu ditulis oleh 33 trainer dalam waktu cuma 24 jam dan mendapatkan rekor muri waktu itu. 24 jam ya, keren ya. Terus Mas Andra juga punya buku, ini bukunya, kebalik. Mana sih? Ada bukunya Hop. Ya. Bagus banget bukunya. Dan juga sebagai model pelatihan ya, Mas Andra ya? Iya, betul Mbak. Betul. Dan kayaknya banyak yang pengen tahu nih Mas Andra ini. Tadi sempat teman saya katanya kayak Putra Nababan. Saya? Ini udah ada beberapa teman kita yang hadir di sini nih. Selamat malam teman-teman. Ada Mbak Vira, Mbak Teti, ada adik saya nih, Bobby. Ya, mungkin teman-teman pengen tahu nih gimana Mas Andra. Mungkin kita mau dengar nih, Mas Andra itu
siapa sih sebenarnya gitu. Mungkin bisa cerita ya Mas Andra ya. Silakan Mas Iya, Andra. terima kasih Mbak Desi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Dan wabarakatuh. terima kasih Mbak Desi. Saya sudah diundang untuk bisa ngobrol bareng nih di FB-nya Mbak Desi gitu ya. Saya sehari-hari adalah seorang trainer, seorang coach gitu. Lebih banyak bicara tentang personal development, tentang people development lah, personal development gitu. Dan sesuai dengan apa yang kita sebenarnya bahas malam ini tentang hidup sehat, saya itu Ya. dulu sudah 3 kali mengalami berat badan yoyo. Jadi saya Oh, pernah berada di berat badan yang tinggi sekali gitu, karena sampai berapa pola itu? hidup yang pernah 85. Wow. Iya, nggak terlalu 85 mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu gendut, tapi saat itu sudah banyak ketidaknyamanan gitu. Yang itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak baik gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya secara pola hidup saya menganggap bagus gitu karena saya tidak merokok, saya tidak minum minuman alkohol, saya juga tidak begadang gitu ya. Saya merasa dianggap bagus gitu. Tapi ketika kemudian saya mengabaikan pola makan juga gitu, dan saya mikir gue udah gak ngerokok, gue udah nggak minum, gue juga tidurnya rutin gitu ya, bahkan saya tidak melakukan sempat olahraga gitu. Saya pikir hidup gue tuh sudah sehat gitu. Ternyata yang terjadi berat badan saya naik drastis. Ya, jadi karena saya kalap kalau makan, nggak mikir kalau makan, semua dimakan, manis dimakan, gorengan dimakan, semua dimakan. Dan ketika berat badan 85 itu masa di mana saya sudah mulai mengalami banyak pain, banyak masalah. Dari mulai masalah bau badan, dari mulai masalah stamina, akhirnya kemudian Ya. tidak energi, gampang ngantuk, lemas, sampai akhirnya punya masalah ke hal-hal yang lain tuh, masalah-masalah yang berkaitan dengan apa namanya, rumah tangga dan seterusnya, banyaklah gitu. Sampai saya memutuskan untuk akhirnya diet, Mbak, gitu. Jadi saya olahraga, pola hidup sehat, dan berhasil turun sampai 72 waktu itu. Gitu. Turun 72, terus ya gitu, 13 kilo ketik ya? lumayan 13 kilo. Cuman ya gitu, Mbak, nggak konsisten karena waktu itu. Jadi sudah turun 72, kembali lagi pola makannya salah gitu. Kembali lagi kepada setelah waktu itu gara-gara sakit. Saya sakit tipes dan akhirnya dokter menyarankan untuk saya tidak berdiet dulu. Jadi makan apa aja yang harus masuk. Nah, habis itu kebablasan lagi tuh. Lupa lagi sama dietnya. Sampai bertahun-tahun balik lagi ke angka 85, bahkan sempat tembus 86 gitu. Lebih berat lagi malah gitu. Dan akhirnya ya ini itu udah 2 kali cycle. Nah, yang ketiga itu kemarin ini akhir Desember 2019. Jadi saya ingat betul Desember 2019 berat saya 84,5. Dan akhirnya tanggal 4 Januari 2020, ya saya ingat karena saya catat gitu ya, 4 Januari 2020 saya memutuskan untuk kembali gaya hidup sehat. Dengan sampai sekarang nih posisinya berat badan saya sudah kembali 72 lagi gitu. Dan intinya kesimpulannya yang saya sampaikan adalah bahkan orang yang tanpa merokok, tanpa alkohol pun belum tentu hidupnya sehat gitu loh. Jadi Ya. artinya apalagi mereka yang ngerokok, apalagi mereka yang minum minuman alkohol, Sengaja apalagi masukin. mereka yang pola tidurnya nggak bagus. Iya, itu lebih parah lagi karena saya nganggap badan saya sehat saja ternyata sebenarnya nggak sehat, banyak masalah gitu. Iya. Dan sekarang saya menyadari betul tentang kesehatan itu menjadi bagian dari bahkan sumber segalanya ya. Karena kita mau gimana kita mau mencapai impian kalau kita sendiri sakit gitu, kita sendiri nggak sehat. Nah, sekarang saya 72 dan saya udah mulai maintain terus tuh untuk menjaga pola hidup sehatnya. Kurang lebih gitu pengantarnya Mbak Desi, panjang ya. Iya. Kesehatan itu sumber dari segalanya ya. Tapi Betul. kadang-kadang masih banyak yang mengabaikan kesehatannya. Ini teman-teman kita udah ada Bahkan, di sini nih. Ada iya, bahkan ada kalimat dari Adera yang dia bilang gini, kesehatan itu
biasanya dianggap penting ketika kesehatan itu tidak ada, gitu. Ketika dia sudah pergi dari kita. Tapi ketika Iya, selagi iya, ada, kadang-kadang kita meremehkan kesehatan itu. Gitu. benar-benar. Jadi kesehatan baru berasa setelah dia pergi dari kita ya. Betul, Ya. betul. Itu namanya menyesal ya, bukan sadar ya. Ya, penyesalan selalu datang terakhir, Mbak. Biasanya begitu. Ada Mbak Dina juga nih, apa kabar Mbak Dina? Ada Bu Delvi. Halo, Mbak Dina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Dr. Waalaikumsalam. Lusli, Dr. Nani. Teman-teman, kalau Mbak misalnya Flora. ada yang pengen bertanya, gimana Mas Andra menjalankan hidup sehatnya, karena untuk bisa menjalankan aktivitasnya sebagai trainer perlu fisik yang kuat ya, karena ini Ya. beruntung kali masa COVID ya, nggak banyak kemana-mana. Kalau di luar COVID mungkin terbang sana, terbang sini ya kali Mas Andra ya. Iya, iya, iya. Nah, banyak orang justru di masa COVID, ketika dia di rumah saja, berat badannya justru meningkat. Karena apa? Karena bisa jadi dia punya akses ke dapur, punya akses untuk ngemil, makan, kerjaannya cuma rebahan, makan, dan itu akhirnya membuat berat badannya meningkat. Dan kurangnya aktivitas gerak gitu. Nah, ini yang saya temui juga beberapa orang ketika justru masa COVID, aktivitas geraknya berkurang, tapi akhirnya sering ketemu dapur, akhirnya kerjaannya kalau nggak masak gitu ya. Bahkan ada riset dari McKinsey yang mengatakan cooking at home itu ternyata menduduki posisi nomor 1 habit baru yang ada di Indonesia. Ya wajar karena kita mencari Cooking at makanan di home. luar nggak ada. Ya, kita mencari makanan di luar nggak ada karena sedang juga social distancing. Jadi akhirnya orang menciptakan makanan di rumah. Ya, mulailah berkreasi dengan menu-menu yang menarik yang akhirnya membuat orang jadi kalap makan tapi juga tidak ingat dengan itu. Iya, iya, iya. Ini ada Mbak Teti, ada Dr. Dasrinal ini. Mbak Dina, apa ya pertanyaannya nih Mbak Dina? Suami Tutup saya sama ininya makannya Mas. itu banyak banget, tapi kenapa kurus ya? Gitu. Ini Mbak Dina juga orang yang sangat ini nih, Mbak Dina tuh orang yang sangat concern terhadap nutrisi juga gitu. Iya. Kalau kita ini nggak apa-apa ya, jawab pertanyaan Bu Dina nggak apa-apa ya. Ya, Jadi apa-apa Mas kalau Andra ya. pandangan saya ya Bu Dina, jadi kurus atau gemuknya seseorang itu kan prinsipnya adalah di keseimbangan kalori. Jadi ketika seseorang itu ternyata kalori yang masuk itu lebih kecil daripada kalori yang dikeluarkan, maka otomatis nanti berat badannya akan menurun. Orang yang kalori masuknya kemudian sama dengan kalori dia keluar, otomatis dia dalam posisi maintain gitu. Akhirnya berat badannya stabil. Tapi kalau kalori yang masuk itu lebih besar daripada kemudian kalori yang dikeluarkan, maka dia akan mengalami surplus kalori yang akan membuat berat badannya meningkat. Nah, dugaan saya ada orang kok kenapa sih makannya banyak tapi kemudian tetap kurus? Karena bisa jadi aktivitas fisiknya itu ternyata juga lebih besar daripada kalori yang dia masukkan. Atau memang karena metabolisme tubuhnya pembakarannya sangat bagus. Sehingga apa yang Iya. dimakan itu terbakar, apa yang dimakan terbakar gitu. Sehingga ketika seseorang metabolismenya tubuh, maka dia makan berapapun itu sebenarnya dikeluarkan atau dibakar senilai itu atau bahkan bisa kurang dari itu. Makanya berat badannya tetap stabil di situ. Itu kurang lebih Mbak Dina. Berarti aktivitasnya tinggi kali ya. Iya, bisa jadi aktivitasnya tinggi atau memang karena metabolisme tubuhnya bagus gitu. Proses pembakaran tubuhnya bagus. Iya. Semua yang masuk dibakar ya. Iya. Ini Mbak Teti juga. Kayaknya karena Mas Andra banyaknya putih ya, saya nggak bisa baca. Oh ya udah saya baca deh, saya baca. Dok Andra. Saya bukan dokter ya, yang dokter adalah Bu Desi gitu. Saya hanya praktisi orang yang hidup sehat. Diet sampai turun banyak dengan diet apa, Dok? Saya sudah olahraga, makan dikurangi, tapi turun naik sekilo doang gitu. Oke. Ini yang udah mempraktekkan ini Mas Andra apa nih berdasar Iya. pengalaman Mas Andra kali Pertama ini? jangan panggil saya dok, karena saya bukan dokter. Saya cuma praktisi orang yang apa namanya menggunakan gaya hidup sehat gitu. Jadi
kalau saya diet apa gitu. Saya tidak menyebut diri saya sedang melakukan diet, tapi saya sedang melakukan perubahan lifestyle. Kenapa? Karena Pola kalau hidup diet itu sehatnya ya. iya, karena diet itu seolah-olah program hanya untuk menurunkan berat badan. Kalau saya, ini adalah komitmen seumur hidup. Jadi saya ingin mengubah mindset, mengubah cara saya makan, mengubah cara aktivitas saya. Sehingga ini bisa berlangsung long lasting gitu, seumur hidup. Maka salah kalau kita menyebut bahwa programnya itu harus diet, tapi sebenarnya adalah perubahan pola lifestyle gitu. Hidup kita harus berubah polanya gitu. Nah, kalau yang Iya. ditanya apa yang saya lakukan, secara nutrisi saya lebih naikin protein, mengurangi sedikit karbo dan juga lemak. Tapi bukan menghilangkan, ya karena ketiganya dibutuhkan. Cuman saya hanya Mm-mm. lebih banyak di protein karena protein itu untuk otot gitu. Terus kemudian saya mengurangi karbo dan juga mengurangi apa namanya lemak. Itu dari sisi Mengurangin ya, bukan jenisnya. tidak sama sekali ya. Betul, betul. Karena banyak Mengurangin ya. orang yang menggunakan diet dengan cara ekstrim, karbonya dihilangkan, lemaknya dihilangkan, yang buat saya, itu menurut saya itu nggak sehat. Karena karbo Mm-mm. maupun lemak punya fungsinya masing-masing. Karbo itu sebagai sumber energi. Lemak itu juga membantu kita supaya kita nggak mood swing. Supaya kita itu nggak kemudian secara emosi jadi naik turun dan lain sebagainya. Lemak itu juga diperlukan. Dan protein juga diperlukan. Cuma kalau ditanya, saya dietnya apa? Secara jenis, saya mengganti jumlah karbo dengan lemak itu saya kurangi, kemudian protein saya naikin. Kemudian cara pemasakan, dari sisi cara pemasakan juga saya menghindari pemasakan yang menggunakan minyak digoreng, gitu ya, lebih banyak direbus atau dikukus atau dengan di mentah gitu. Bakar. Ya, atau dibakar gitu. Terus Mm-mm. kemudian mengganti juga selain jumlah tadi juga jenisnya. Jadi makanan-makanan yang memang tinggi karbohidrat, tinggi lemak itu saya ganti dengan yang banyak sayuran, banyak buah, dan itu semua orang tahu kok sebenarnya. Yang jadi masalah adalah karena tidak konsisten aja gitu. Mereka tahu, cuman karena Mm-mm. mereka tidak suka dengan makanan yang tidak nikmat itu, karena sudah mungkin kecenderungan ketergantungan sama gula, sama ketergantungan sama garam gitu kali ya. Jadi akhirnya Iya. kalau nggak nikmat, nggak sedep, nggak pakai micin itu rasanya kayak nggak makan gitu. Nah itu perlu latihan sebenarnya. Jadi kalau ditanya sarannya, semua orang sudah tahu hidup sehat itu seperti apa, cuman masalahnya mau untuk konsisten atau tidak. Gitu. Terus yang kedua, kalau olahraganya, saya olahraganya angkat beban. Saya lebih banyak di bukan kardio tapi angkat beban gitu, fitness saya. Gitu. Mm-mm. Iya. Jadi tidak hanya berdasarkan nikmatnya di lidah ya, tapi kebutuhan Iya. tubuh ya. Karena Mm-mm. kadang-kadang orang itu makan yang dipikir rasa. Kalau harusnya orang ketika dia makan, yang ditanya adalah benefit atau manfaat bagi tubuhku apa. Jadi bukan Iya, bagi iya. lidahku. Nah, karena orang tuh seringkali memakan makanan karena kebutuhan lidah. Padahal yang dipentingkan Mm-mm. adalah tubuh itu butuhnya apa gitu. Bahkan kayak minum minum saja banyak orang tidak bisa memenuhi kebutuhan air putih dalam satu hari gitu. Ya, Mm-mm. tapi tapi yang karena yang dirasakan adalah lidah gitu, bukan Haus, bukan tubuh yang hausnya yang dinilai ya. Haus apa iya, enggaknya. betul, betul gitu. Mm-mm. Iya. Jadi kita nggak nanya si lidah ya, kita nanya di sini ya. Butuh apa enggak gitu ya. Ya, benar Iya, Mas Andra. betul, betul. Dan banyak sekali makanan-makanan yang kalau kita bilang jajan gitu ya, di luar Mm. itu 80% adalah makanan-makanan yang sebenarnya nggak sehat gitu. Makanya Mm-mm. orang-orang yang menggunakan pola hidup sehat, dia merubah pola hidupnya. Salah satunya adalah lebih banyak memasak makanan di rumah dibandingkan dia jajan keluar. Gitu. Nah, kita bisa Iya. merubah itu saja dengan minyak yang kita pakai, kita kontrol, bahkan tidak menggunakan minyak yang sudah berkali-kali dipakai gitu. Kalau di luar kan kita nggak tahu itu minyak apaan gitu. Dia pakai micin Iya, iya. apa, dia pakai penyedap apa, kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau masak di rumah, paling tidak kita bisa ngontrol gitu sih. Dan itu butuh Tapi butuh katanya kebiasaan. gorengan di luar tuh enak banget, Mas Andra. Nah iya, karena lidah kan, yang dicari kena lidah gitu. Lidah yang memutuskannya. Gitu. Ya, teman-teman, itu Mas Andra sebagai praktisi yang mempraktekkan langsung pola-pola hidup sehat.
juga pasti berdasarkan teori-teori yang beliau baca gitu dan mengaplikasikannya. Mbak Dina ngomong apa ya? Mas, ini dari Mbak apa Dina. emang perlu ya? Apa memang perlu ya Seseorang seseorang itu memperbanyak memperbanyak konsumsi protein? Seperti protein kalengan gitu. Nah, mungkin Mbak Dina bisa ngasih penjelasan dulu, Mbak, yang dimaksud protein kalengan itu apa ya? Karena saya baru dengar istilah protein kalengan. Karena kalau dibilang protein, kenapa orang harus dibilang memperbanyak? Karena memang penelitiannya, risetnya adalah bahwa kebutuhan protein harian untuk manusia ya normal itu dari mulai 1 gram sampai 2 gram kali berat badannya. Jadi kalau misalnya berat badan saya sekarang 72, kalau saya kebutuhan proteinnya memang harus lebih tinggi, di angka 2 gram. Jadi 2 gram dikali berat badan, berarti kurang lebih sekitar 144 gram protein itu dalam 1 hari harus saya konsumsi. Nah, faktanya banyak orang itu justru kebutuhan proteinnya tidak pernah tercukupi. Ya, tapi yang tercukupi malah justru overload di karbonya. Ya, karbonya yang terlalu banyak tapi proteinnya malah kurang. Nah, padahal protein itu sumber dari pembentukan otot. Ketika otot kita terbentuk dengan baik, itu justru malah nanti mempermudah kita untuk fat loss. Nah, sayangnya orang itu konsumsi proteinnya justru malah rendah sekali, karbonya dan lemak yang tinggi banget. Gitu. Jadi bukan memperbanyak, tapi sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan dasarnya itu antara 1 sampai 2 gram protein kali berat badan. Gitu. Dan kalau pengen tahu memang protein telur berapa sih, protein dada ayam berapa sih, di Fat Secret banyak kok, di aplikasi-aplikasi banyak. Ya, 1 butir telur itu putih telurnya itu setara berapa gram protein, dada ayam itu berapa gram protein, itu bisa ditemukan bahkan di internet, itu banyak banget bisa dilihat. Iya, tergantung ini ya, niat dan kemauan kali ya, Mas Andra. Ilmunya Jadi ada di mana-mana. Biasanya begitu Mbak Desi, ketika orang mau merubah pola hidup, saya termasuk salah satunya, adalah yang bukan karena kesadaran awal, tapi karena kepentok. Karena sudah mengalami gemuk, udah sempat sakit-sakitan, nggak enak, baru akhirnya insaf gitu. Dan memang sebagian besar orang yang akhirnya merubah pola hidupnya itu berawal dari karena pernah kepentok gitu. Iya, iya. Ini mudah-mudahan bagi yang mereka belum kepentok, ini bisa belajar untuk nyetop dulu pola-pola yang salah dibandingkan nanti udah kepentok itu rasanya nggak nyaman banget deh. Kalau bisa jangan kepentok ya. Mungkin itu yang Mas Andra ceritain harus cari momen dulu ya. Momen yang tepat, tapi jangan sampai momennya itu momen kepentok ya. Iya. Kalau saya momennya momen kepentok gitu. Tapi masih lumayan lah, masih bisa belum terlalu parah lah gitu ya momen kepentoknya. Iya. Cuma udah mulai merasakan ya Mas Andranya. Iya, lebih kepada rasa tidak nyaman, tapi bukan karena bukan karena akhirnya jatuh sakit atau apa enggak. Tapi waktu itu pakai baju sudah nggak ada yang bagus, nggak ada yang nyaman gitu. Terus habis itu sering keringetan, terus bau badan, terus kemudian gampang capek gitu. Tapi sebatas sampai di situ sih. Di situ saya mulai berubah drastis pola hidupnya gitu. Sampai akhirnya sekarang baju-baju yang saya pakai Desember kemarin itu 100% udah dilungsurin semua karena ukurannya udah nggak ada yang kegedean semua sekarang. Jadi sekarang baju-baju lama ditarik lagi sekarang. Berarti udah kembali ke berat badan awal ya? Iya, walaupun ini masih belum ideal banget karena saya masih ngejar lagi untuk tapi ya itu berusaha untuk menjalaninya secara enjoy. Karena saya baru jalan sekitar 6-7 bulan ini gitu dan baru turun 13 kg, tapi saya tidak lagi mengejar penurunan berat badan. Tapi saya mengejar body recomposition gitu. Jadi antara komposisi lemak dengan komposisi otot itu yang sedang saya atur supaya lemak saya bisa di bawah 15% gitu. Dan kemudian ototnya yang naik gitu. Jadi timbangan yang sebenarnya timbangan itu memang sering naik turun dan dia suka kesel akhirnya kemudian stres jadi akhirnya dia kemudian nggak mau lagi menjalankan pola hidup sehat karena faktornya timbangan gitu. Padahal timbangan itu sangat tergantung banyak hal. Satu,
Iya. Kapan kita nimbang? Ya. Nah, Apakah kita nimbang sudah buang air besar atau belum, itu ikut mempengaruhi. Yang kedua, kadar air dalam tubuh kita. Ketiga, tulang. Keempat, sisa makanan, dan seterusnya gitu. Jadi, timbangan itu bukan selalu hanya semata-mata berat badan, tapi isinya banyak banget. Jadi saya nimbang sekarang, tiba-tiba habis makan satu piring, nimbang lagi pun langsung naik berat badan saya gitu. Jadi karena faktornya banyak. Makanya yang di orang-orang yang pola hidup sehat tidak berpacu kepada timbangan, tidak bertumpu kepada timbangan, tapi bertumpu kepada apa namanya, fat loss. Jadi berapa berapa lemak yang akan terbakar, yang itu justru malah yang dia kejar, bukan hanya iya, sekedar turun berat badan. iya. Kadang malah orang yang rutin berolahraga bisa lebih berat ya, karena ototnya kan lebih kencang ya. Ya, kayak misalnya kalau kita kan sekarang gini, ukuran yang paling sederhana untuk mengukur berat badan ideal itu kan pakai BMI, Mbak. BMI kan ya. Heeh, Body Mass heeh. Index itu. Yang itu hanya menggunakan ukuran tinggi badan, terus kemudian dibagi dengan berat badan gitu. Yang kalau untuk menggunakan hanya ukuran itu, maka aderai masuk kategori obesitas gitu. Iya, Ya, karena berat badan dia sudah lebih dari kalau menggunakan ukuran BMI. Tapi secara lemaknya dia itu lemaknya sudah di bawah 7%. Berarti dari mana obesitasnya? Dia gede tapi gede di otot. Nah, ukuran celananya mungkin lebih kecil daripada ukuran celana orang-orang pada umum yang gemuk gitu. Nah, itu kayaknya yang berarti disebut kalau dengan body. yang lebih gampangnya berarti enakan ukuran celana ya, yang Yes, simpelnya salah gitu. satunya adalah ukuran celana gitu. Jadi body recomposition adalah untuk supaya kita mengukur perbandingan lemak dengan otot dalam tubuh kita. Tapi kalau cuma sekedar body weight, berat badan tubuh, banyak orang yang pengen kurus dijadikan sebagai ukuran. Lihat dong, aku seminggu aja udah turun 5 kilo gitu. Itu jangan-jangan yang turun bukan lemak, itu yang turun air. Dan rata-rata orang yang pertama kali diet pasti di minggu-minggu pertama turunnya cepat gitu, dan mereka happy. Tapi habis itu mulai masuk bulan kedua, ketiga, bulan kedua, tiga itu mulai stagnan, akhirnya kemudian pasrah. Terus kemudian mulai panik, kok aku nggak turun-turun lagi dan lain sebagainya, dianggap dietnya gagal. Akhirnya kembali ke pola normal. Saya sudah tahunan ngalamin kayak begitu, jadi akhirnya sekarang, wah sekarang belajar dari pengalaman. 3 kali saya gagal soalnya. Kembali fenomena yoyonya muncul ya. Iya, iya betul gitu. Eh, ada Mbak Mia, apa kabar Mbak Mia? Halo Mbak Mia. Ada Unieni, ada Sri, Bu Teti ngomong apa lagi ya? Aduh, Ini Mas Sandra wah baju gue putih, banget saya ini. Oh karena saya pakai baju putih ya, jadi saya ganti dulu ya. Bentar, saya ganti dulu. Oh, Mbak Teti, wah gue banget nih ketidaknyamanan, nggak nyaman pakai baju. Saya kalau mentok udah kesempitan pakai baju mulai diet lagi, olahraga lagi. Oh, ini Mbak Teti menilainya dengan bajunya nyaman apa tidak. Jadi setelah bajunya nggak nyaman, berarti adalah tanda-tanda mulai pembesaran lagi, diet lagi dan olahraga lagi. Oke, sekarang pakai hitam biar Ah, kelihatan. gitu dong. Nih, Oke, Mbak Teti nih, dia tetap ikut standarnya, bajunya nggak nyaman. Mentoknya di bajunya udah mulai kesempitan, iya, dia baru diet iya. lagi, olahraga lagi. Ini mungkin yang praktis kali Dan ya. iya, cuman gini, banyak orang itu kemudian akhirnya berdiet karena memang keinginannya adalah punya berat badan yang ideal supaya badannya kelihatan lebih keren, supaya bisa pakai baju yang lebih enak gitu. Ah, akhirnya kita menyadari untuk orang-orang yang akhirnya konsisten, dia tidak lagi fokus kepada itu sebenarnya. Dia fokusnya adalah karena dia meyakini hidup sehat itu jauh lebih penting. Sehat itu artinya bukan cuma sekedar dari sisi badannya atletis atau badannya proporsional, bukan itu. Sehat itu banyak banget. Akhirnya kecerdasan kita meningkat, tingkat fokus kita meningkat, energi kita meningkat. Itu terus kita nggak mudah mood swing gitu ya, gara-gara memang akhirnya kita punya suplai baik oksigen, fiber, terus kemudian multivitamin, mineral itu masuk ke dalam tubuh bagus. Itu sebenarnya yang utama gitu. Hidup sehatnya. Nah, memiliki berat Iya, badan yang akhirnya ideal itu adalah bagian dari bonus. Nah, sayangnya orang karena pengen instan, pengen yang dikejar adalah berat badan ideal, akhirnya
tidak menjadikan ini sebagai lifestyle. Bukan sehat yang dia kejar, tapi sekedar penampilan gitu. Iya, iya. Berarti sehat ya, mindset juga kembali ya yang harus kita rubah ya. Betul, betul, betul. Mindsetnya justru yang, karena memang dari pengalaman saya dan juga baca literatur dan apapun dietnya, mau diet keto, orang yang mau diet mayo, orang yang mau diet bahkan cuman tidak makan meat atau daging, cuman vegetables Iya, gitu, semua itu sebenarnya nggak apa-apa, mana yang paling cocok buat Anda. Yang penting adalah konsisten atau enggak gitu. Karena diet iya, iya. apapun kalau tidak dijalankan secara konsisten, itu bukan diet yang bagus. Maka saya kalau ditanya dietnya yang bagus apa? Oh, saya udah nyoba macam-macam keto dan saya nyoba. Turun waktu itu 12 kilo. Tapi balik lagi. Karena apa? Konsistennya yang nggak bagus gitu. Mindset di kepalanya yang belum tepat gitu. Sehingga kalau Iya. teman-teman sekarang punya, kan ada DBM, ada keto, ada mayo, ada diet putih, apapun itu lakukanlah kalau memang itu jaga bagus, bahkan OCD, bagi yang kemudian suka dengan OCD, asal konsisten aja gitu. Nah, selama itu cuman mut-mutan, tetap aja ujung-ujungnya kita nggak akan mendapatkan hasil yang bagus. Mas Andra setelah beberapa kali gagal dengan dietnya dan sekarang udah mulai konsisten dengan dietnya, apa yang Mas Andra rasakan? Ya, thank you Mbak, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama jelas mood mood atau feelingnya itu lebih baik, ya lebih mudah happy, tidak gampang kemudian gitu dibandingkan orang ini. Mungkin karena mempengaruhi kan, olahraga itu kan seringkali akhirnya membuat peredaran darah lancar, oksigen ke Ya, otak itu juga akhirnya kemudian tercukupi. Itu membuat akhirnya saya lebih mudah fokus, lebih mudah berenergi ketika melakukan sesuatu dan nggak gampang capek. Dan yang lebih penting lagi tadi, mood saya lebih terjaga, pengelolaan mood. Tapi kalau efek-efek lainnya banyak banget, dari mulai senang sekarang pakai baju yang ukurannya udah lebih lebih slim gitu, terus istri juga apa namanya ngelihat saya lebih energik, jadi dari pagi sampai sore itu manteng, itu masih kuat gitu. Anak-anak saya juga lebih senang karena bapaknya sekarang masih kuat diajak main, dan banyak lagi sih Mbak gitu, keuntungannya banyak banget. iya. Ini pasti bukan sekadar buat saat sekarang, Mas Andra pasti berpikir agar masa depannya juga, masa tuanya juga sehat. Tapi itu ternyata nggak mudah ya. Usaha kita Iya, untuk tetap sehat bahkan sampai tua perlu perjuangan. iya. Mas Andra sendiri udah Dan merasakan nggak gampang gitu. nah, banyak orang Nah menggunakan kalau berbagai macam alasan. Mm-mm. uh, Salah satu alasannya itu adalah hidup sehat itu biayanya mahal gitu. Nah, ini menurut saya cuma alasan sih ya gitu. Jadi saya sudah ngalamin sendiri bahwa hidup sehat itu biayanya tidak mahal. Ya. Yang bikin mahal itu karena nyari enaknya gitu. Kalau kita iya. mau makan yang sehat, nggak mahal, ada. Cuman pasti mereka akan bilang, tapi kan nggak enak gitu. Berarti bukan mahalnya gitu. Cuma mereka merasa nggak enaknya Tetap aja mikirin gitu. lidahnya. Iya, dipikirin lidahnya gitu. Bukan tubuhnya yang dipikirin gitu. Jadi kalau yang sudah berpingin hidup sehat, udah berusaha, pasti mikir masa depannya. Sementara ada mungkin di luar sana dia katanya sih pingin sehat, tapi masih berperilaku yang kurang sehat. Salah satunya adalah dengan merokok, yang salah satu pola hidup yang tidak sehat. Kalau melihat Ya, ini, Mas Indra gimana? Mas Andra, ya. sorry. Saya kebetulan dapat anugerah uh, dari awal sudah tidak suka dengan rokok gitu. Pengen pun tidak. Padahal bapak saya dulu adalah perokok, almarhum ibu saya dulu juga sempat merokok gitu. Dan mereka sempat merokok di depan saya gitu. Dan saya entah kenapa ketika mencium bau rokok itu sendiri, itu rasanya kok nggak nyaman gitu, malah batuk-batuk, malah nggak nyaman gitu. Sempat sih saya waktu itu iseng nyoba-nyoba, kayak apa sih ngerokok itu, pinjem punya teman terus saya ngerokok gitu, tetap aja tidak menemukan kenikmatan, sampai bahkan kemarin itu teman-teman ada yang lagi viral vape ya gitu, rokok-rokok yang sudah menggunakan vape seperti itu.
yang katanya dianggap lebih sehat lah, ada rasa buah lah, dan lain sebagainya yang saya nggak terlalu paham, cuman akhirnya saya nyoba aja karena teman-teman kantor pada pakai itu. Itu pun saya tidak menemukan kenikmatan, bahkan nggak nagih gitu. Nah, yang saya bingung adalah fenomena kayak vape sekarang ini, itu kan eh, apa ya? Isi ulang ya, ada tempatnya, terus Iya. kemudian dia isi ulang dan segala macam. Bahkan tempatnya tuh harganya bisa bermacam-macam, ada yang 200.000, ada yang berapa gitu. Dan ini menurut saya malah membuat pengeluaran orang untuk meningkat gara-gara adanya vape gitu. Iya. Yang tadinya mungkin cuma sebatang, satu kotak rokok ini sekarang dia beli bermacam-macam rasa gitu. Udah gitu dia sekarang Heeh. koleksi tempatnya itu kan, untuk yang ngisepnya Heeh. itu dia koleksi banyak. Itu saya lihat beberapa teman saya ada yang jadi kolektor malah. Lah ini kan malah jadi bengkak ini gara-gara pengeluaran ini. Nah, ini yang menurut saya habit-habit yang tidak perlu. Yang itu justru buang-buang duit tapi dilakukan oleh orang. Wong kita makan saja ya, makan nikmat enak saja itu belum bisa menghasilkan pola hidup sehat loh. Kita makan sembarangan. Padahal tuh makan doang tuh, itu enggak, ini malah justru memasukkan racun dalam tubuh. Menurut saya Iya. ini anu banget sih, harus harus disadarkan betul betapa orang merugi ketika dia justru memilih menggunakan rokok sebagai bagian dari habit hidupnya. Nggak sayang gitu loh sama tubuhnya gitu. Iya. Tapi masih banyak kayak gitu karena kenapa ya? Apa mereka nggak mikir sehat atau gimana ya itu ya? Gini, jadi biasanya rokok itu bukan rokok itu ada beberapa alasan yang membuat orang merokok. Yang pertama adalah rokok itu bagian dari silaturahmi. Rokok itu Ya. bagian dari orang membangun interaksi. Jadi ketika orang ngumpul itu kan sama aja kayak kalau ngumpul nggak ada makanan terus nggak enak. Nah, salah satunya rokok itu sebagai pengganti itu, gitu. Sehingga orang ketika kemudian kumpul terus ngerokok itu bagian dari dia membangun membangun conversation dengan Hubungan. orang lain, hubungan. Jadi supaya enaklah kita nongkrong rokok bareng. Yang kedua berkaitan dengan pelarian. Banyak orang merokok itu karena pengen lari dari kondisi. Jadi rokok itu kan menimbulkan adiksi, menimbulkan rasa ketenangan, menimbulkan perasaan nyaman dan lain sebagainya yang itu sifatnya hanya sesaat gitu. Nah, Iya. ketika orang sedang stres, orang sedang kemudian ini biasanya kalau nggak lari ke makan, ya larinya kepada rokok gitu. Dan itu yang membuat akhirnya orang kecanduan terhadap rokok gitu. Yang ketiga adalah ketika orang tidak punya aktivitas lain gitu. Nganggur, bingung, ngapain, ngisep itu kan ya udah salah satu yang kemudian akhirnya menjadi hobi, menjadi ngisep rokok nih gitu. Nah, semuanya pasti berawal dari iseng. Rata-rata berawal dari iseng dan mereka yang sulit berhenti itu karena sudah kecanduan, sudah merasa itu menjadi kebutuhan. Yang sebenarnya itu problemnya hanya di mindset sih. Problemnya bukan di badannya dia, tapi di mindsetnya dia. Mas Andra sendiri ketika mencoba merokok, bahkan mencoba vape itu, uh, menurut Mas Andra kenapa nggak jadi kecanduan? Apa ada kekhawatiran akan bahayanya atau gimana? Uh, yang pertama saya penasaran kan, pengen tahu aja nih orang-orang ngerokok tuh rasanya kayak apa gitu. Begitu saya nih cuma satu kali isep gitu, sep gitu, saya tidak menemukan nikmatnya. Saya lebih sulit untuk kemudian diminta untuk menahan minuman boba gitu ya. Itu lebih sulit. Bagi saya enak itu minuman boba. Walaupun saya tahu gulanya tinggi banget, itu berbahaya bagi tubuh saya kalau saya konsumsi terus-terusan. Tapi itu bagi saya, aduh tapi enak nih kalau minuman boba gitu ya, manisnya tuh keren ya. Tapi kalau rokok, entah kenapa bahkan enak pun tidak. Gitu. Jadi ditawari orang dikasih gratis pun nggak akan saya makan. Tapi kalau saya dikasih tiba-tiba minuman boba dikirimin ke rumah, saya minum gitu. Tapi kalau Nah, rokok, kira-kira itu ininya apa karena mindsetnya Mas Andra emang rokok itu membahayakan. Jadi ada kekhawatiran gitu untuk terus melanjutkannya. Apa ada pengaruh itu? ya, ya, saya karena gini, saya dari mulai saya kena penyakit, bukan dari situ sih ya, dari kecil sih memang saya punya orang tua yang perokok. Tapi orang tua saya juga tidak pernah kemudian menunjukkan
ngerokoknya itu ke kita terlalu sering sehingga saya sendiri tidak terekspos, dan lingkungan saya waktu itu memang bukan orang-orang perokok. Jadi itu memudahkan saya punya habit sampai saya remaja itu tidak ketemu dengan si perokok-perokok itu gitu. Nah, yang kedua memang betul kata Mbak tadi, karena saya dari kecil suka olahraga. Jadi saya dulu dari kecil itu dari mulai TK udah dibawa orang tua untuk ikut karate, Mbak. Jadi olahraga pertama saya itu Oh. karate dulu. Nah, itu saya dari mulai itu kan di lingkungan rumah ya. Jadi setiap malam tuh kami di lapangan, kami latihan gitu. Sehingga saya punya teman-teman yang orang-orang di situ yang hidupnya sehat gitu. Sampai saya SMP itu saya masih latihan karate terus tuh. Baru nanti kemudian mulai SMP olahraganya sudah berganti itu udah mulai ada basket, volley dan lain sebagainya. Jadi basically-nya karena saya dihadirkan dalam environment yang dulu aktif olahraga. Dan itu membuat saya akhirnya mencintai dunia olahraga dan tidak hidup dengan rokok itu gitu, Mbak. Mas Andra, kalau masalah rokok ini ya mungkin kalau yang perokok sendiri buat mereka nggak masalah gitu ya. Tapi kan Mm-mm. bisa menjadi masalah bagi orang-orang sekitarnya, misalnya Ya, keluarganya kayak gitu. ya, Menurut Mas Andra gitu sebagai keluarga kayak Mas Andra sendiri itu perubahan Mas Andra menjadi lebih sehat itu aja sangat membahagiakan anak sama istrinya. ya, Banyak itu sebagian ibu-ibu merasa apa ya, udah putus asa gitu. Gimana caranya ya, mengingatkan keluarganya yang masih perokok untuk berhenti merokok. Menurut ya, Mas Andra, apa ya yang harus mereka lakukan menghadapi ini? ya. Yang pertama tentunya tidak akan mudah karena biasanya si perokok itu tidak akan menerima tuh kalau dia belum sadar secara mindset. Tapi kalau Iya, kita sebagai orang yang berada di lingkungan atau kita memiliki orang tercinta yang kemudian perokok dan ingin kita hentikan, yang pertama kondisikan lingkungannya. Gitu. Kondisikan lingkungan itu sangat penting supaya ketika dia kemudian terstimulus untuk pengen ngerokok, situasi-situasi itu harus segera dihindari. Maka temukan dulu di mana biasanya orang tersebut melakukan rokok. Kalau dia di luar rumah agak susah dia kontrol ya. Kalau di luar rumah. iya, Tapi kalau kita bicara di rumah lah ya, di lingkungan rumah, itu suami kita misalnya, ini para ibu-ibu. Pertama, identifikasi dulu, kapan biasanya waktu-waktu suami ibu tuh ngerokok. Ya, dalam kondisi apa dia kemudian tiba-tiba menarik rokoknya dan dia kemudian mulai ngerokok. Gitu. Nah, trigger-trigger itu harus dicari. Stimulus-stimulus itu dicari gitu. Sehingga nanti kita bisa mengkondisikan bagaimana dari suasana hati, suasana pikirannya untuk dikondisikan agar dia tidak menstimulasi terus perasaan ingin rokoknya itu tadi. Bisa jadi karena stres, ya kan? Akhirnya karena stres, ambil rokok. Oh, berarti ketika dia lagi iya, dalam posisi stres, ngerokok nih orang nih. Atau misalnya dalam posisi apa, lapar, ngerokok. Oh, berarti kalau dia kelaparan, dia ngerokok. Atau lagi mulai apa gitu. Nah, itu setiap orang beda-beda pemicunya gitu, yang membuat dia ngerokok. Nah, itu temukan itu dulu. Dan yang kedua, ciptakan kondisi yang membuat orang itu akhirnya tidak selalu punya keinginan untuk merokok itu. Dan itu memang harus spesifik, tiap orang harus diidentifikasi dulu ya. Kita nggak bisa menggunakan cara yang sama untuk setiap orang. Yang kedua, berikan support. Kalau yang pertama tadi identifikasi dulu apa penyebabnya. Yang kedua, selalu berikan support. Support itu dalam artian apa? Bahwa dukungan kita, pengingatan kita, kita selalu kemudian mengajak, menginfluence itu jangan pernah berhenti. Ya, dan tunjukkan entah informasi, entah fakta dari beberapa orang yang sudah kemudian kecanduan rokok, apa akibatnya, ingatkan lagi iya. dia tentang bagaimana nanti nasib anaknya dan lain sebagainya. Itu nggak boleh berhenti. Harus tiap hari support itu terus diberikan sampai nanti akan ada titik di mana dia akhirnya kemudian mulai menyadari itu. Dan again, sekali lagi ini nggak mudah. Sangat nggak Iya, mudah. iya. Berarti ini emang butuh peran orang terdekatnya ya, Ya, sangat, sangat butuh. Bahkan saya punya yang teman, Mbak, tahu persis itu. iya dia dia istrinya udah gemes banget gitu ya. Sampai kemudian malah dibuat ultimatum gitu. Kalau kamu nggak berhenti ngerokok sekarang juga, aku akan minggat. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku gitu. Jadi udah sampai kayak begitunya gitu.
Dan kadang-kadang memang perlu digituin sampai akhirnya kemudian dia mau menghentikan. Ada cara soft gitu ya, yang kita bentuk tadi sebagai support. Ada yang memang cara-cara sedikit lebih keras lah ya. Jadi cara yang memang akhirnya orang ini dituntut untuk mengambil decision segera gitu. Perlu dipaksa untuk mengambil decision segera gitu. Nah, itu juga sering terjadi di lingkungan saya tuh kayak gitu. Jadi dibuat kepentok gitu ya. Jadi buat kepentok gitu. Iya, kalau nggak diceburin ke kolam yang ada buayanya ya, seperti cerita Mas Andra Ya, di buku ya, ya, dicemplungin dulu pakai ya. analogi itu betul. Kadang-kadang memang manusia itu berubah karena dua hal gitu, karena pengalaman orang lain atau karena pengalaman sendiri gitu. Iya. Dia belajar dari pengalaman orang lain atau dia akhirnya belajar dari pengalaman dia sendiri gitu. Gitu, Mbak. Kalau bisa jangan sampai ada pengalaman yang nggak mengenakan ya, harusnya belajar dari orang lain ya. Iya, iya. Yang bagus adalah Iya. belajar dari pengalaman orang lain, bukan belajar dari pengalaman diri sendiri gitu kan. Kalau udah kepentok tuh nggak enak rasanya gitu. Ya, mungkin kalau yang masih ada pertanyaan, silakan bertanya, tuliskan di Ya. chat. Ini ada Pramanto, ini ada Pak Teguh nih. Ini pimpinan saya nih, Mas Andra nih. Tapi alhamdulillah udah berhenti nih Oh, merokoknya nih. waduh, luar biasa. Ada Mungkin bisa sharing Nerwati. beliau ya. Bisa sharing bagaimana Ya, beliau bisa udah berhenti pernah sharing merokok. juga. Oke, oke. Bau rokok, nggak suka bau rokok. Emang benar ya, kalau yang nggak merokok itu sensitif banget sama bau rokok. Ya, Padahal ya. nggak enaknya, kenapa ya banyak banget yang nyandu. Ya, karena memang ada zat-zat yang bikin nyandu itu memang gitu ya. Nikotin dan kawan-kawannya yang bikin nyandu itu yang bikin rokok bagi sebagian orang itu menyenangkan gitu. Padahal untuk mendapatkan kenikmatan itu tidak hanya dengan rokok kan ya. Banyak cara lain. Kebetulan dia waktu itu dapatnya di rokok. Coba kalau dia bisa menikmati yang lain, ya nggak akan merasakan nikmatnya rokok dia. Ini ada Arinici, Uci, kayaknya nih lagi berjuang juga nih, mengingatkan suaminya nih. Oh, Apalagi ini Uci nih lagi punya bayi nih. oke. Ini sangat mungkin sangat berbahaya ya buat bayinya walaupun nggak merokok dengan dekat si bayinya tersebut. Iya. Ini di tempat saya komennya nggak jalan nih, cuma berhenti sampai di Nelwati, jadi saya nggak bisa baca yang tadi Mbak Desi sampaikan gitu. Mungkin Mbak Desi bisa sampaikan. Bisa. Oh enggak, dia belum nulis. Saya yang ini. Saya Oh, kebetulan tahu. oke. Oke, oke. Sip, 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 sip. Ya, buat yang ini, kalau misalnya yang sudah merasa nggak ada harapan lagi untuk ngasih tahu, akhirnya membiarkan, ya sudahlah. Padahal kan istri atau mungkin anak atau keluarga terdekat itu yang kalau kata Mas Sandra untuk membantu mereka itu harus menciptakan kondisi yang mendukungnya, harus mensupportnya secara terus-menerus. Tapi bagi sebagian istri misalnya karena udah berusaha mencoba nggak bisa juga, akhirnya seperti putus harapan gitu. Menurut Ya. Mas Sandra apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Oke. Yang pertama adalah bahwa sadari bahwa orang yang sedang kita mau bantu ini adalah orang yang penting dalam hidup kita. Kalau memang kita meyakini bahwa dia orang yang penting, kita mencintai dia, maka kita akan terus berupaya. Karena apa? Karena kesehatan itu mahal harganya dan tidak ada gantinya gitu. Jadi ketika itu adalah orang yang sangat penting bagi kita akan melakukan apapun untuk supaya orang tersebut bisa berhenti dari kecanduannya. Dan sekali lagi bahwa uh, perilaku merokoknya itu kan tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan Iya. orang lain. Dalam hal ini mungkin anak-anaknya yang justru saya bahkan miris kemarin ada yang lihat ibu-ibu lagi hamil pun dia ngerokok gitu. Aduh itu Iya. dia tidak memikirkan kandungannya gitu. Lagi hamil gede ngerokok gitu. Istri Iya, saya iya. aja mau menikmati durian aja mikir-mikir. Ini rokok gitu dan Dan itu ternyata ingat cukup banyak.
Sangat banyak, sangat banyak. Orang-orang Iya, yang tidak memperdulikan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka saya bilang orang iya, perokok itu perlu diingatkan ya. Mereka bukan hanya mikirin dirinya, tapi juga harus mikirin orang iya, lain. Sama lah kayak kita kemudian menggunakan masker gitu ya, kayak zaman sekarang ini, iya, bahwa masker itu bukan untuk kepentingan kita, masker itu untuk kepentingan iya, banyak orang gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian, kalau sakit badan-badan gua ini kok gitu, itu pemikiran yang salah menurut saya. Gitu ya. iya, iya, Kalau sakit badan-badan gua ini kok, bukan itu, tapi tentang bagaimana kita bisa berkontribusi buat orang lain juga. Nah, tantangan iya, terbesar sekarang itu menurut saya juga karena lingkungan. Salah satunya adalah rokok itu kan bisnis. Dan rokok itu cukainya itu juga memberikan penghasilan devisa terbesar di Indonesia gitu loh. Yang itu menjadi buah si malakama. Kalau kita tidak menutup suplainya, ya rokok itu akan jalan terus gitu. Dan iya, kebiasaan merokok itu akan tetap ada. Tapi kalau kita tutup suplainya, berapa banyak nanti orang akan kehilangan pekerjaan gitu kalau kita berhenti. Nah, ini emang lingkaran yang akhirnya belum bisa kita temukan nih gitu. Untuk kalau di Indonesia misalnya kayak miras ya, minuman keras itu masih oke lah, udah ada yang ilegal, ada yang tidak dilegalkan gitu ya, tidak dijual bebas gitu. Tapi kan rokok masih dijual bebas itu. Dan itu menguntungkan. selama situasinya dari sisi bisnis menguntungkan ya eh, upaya untuk menghentikan rokok ini nggak akan maksimal gitu. Seakan-akan masalah kesehatan terabaikan ya. Seakan-akan bukan nomor satu lagi ya gitu. Padahal tanpa kesehatan sekarang ini saya justru termasuk yang salah satunya bisa mengambil sisi keuntungan dari adanya COVID gitu ya. Artinya banyak orang melihat COVID adalah sebuah masalah, tapi saya Iya, menemukan kalau ibaratnya banyak pintu-pintu tertutup, tapi dalam COVID ini banyak pintu-pintu terbuka juga. Seperti kalau dalam dunia saya ini pintu penghasilan menggunakan online ini jadi terbuka. Terus kemudian ketika orang tadinya tidak sadar bersepeda, sekarang jadi sadar bersepeda. Itu menurut saya banyak keuntungan. Orang tadinya nggak mikir makanan sehat, sekarang mulai banyak sekali mengkonsumsi multivitamin, makanan sehat gitu. Dan cukup happy, COVID membantu untuk memaksa orang supaya orang mau hidup lebih sehat lah. Gitu. iya. Satu pintu tertutup, banyak pintu lain yang terbuka ya. Salah Betul, satunya untuk betul, berperilaku hidup sehat. betul, Nih Desi. Pak Teguh nih yang sudah berpisah dengan rokoknya mengatakan sehat, sehat itu masa depan. Iya, untuk Yes, masa depan kita harus nabung ya dari sekarang. Jangan iya, penyakitnya yang kita tabung nanti di masa depan menuai penyakit. Nih, iya. seperti Artinya judul kita betul. di malam ini nih Mas Andra. Setuju, setuju. Bahwa kalau kita bilang nabung, keuntungannya bukan saat ini, keuntungannya nanti gitu. Iya, Maka ketika kita kemudian menjadikan tubuh ini sebagai investasi, kita akan nikmati saat kita tua nanti. Kita akan nikmati iya, bahwa pada saat kita membutuhkan sehat itu akan mengcover kita untuk melakukan aktivitas harian. Tapi saat orang lalai dengan masa mudanya, menikmati masa mudanya dan lupa bahwa itu adalah investasi, dia akan menuai nanti di masa tuanya. Banyak penyakit iya. yang akan akhirnya merenggut lagi semua penghasilan yang mungkin dia udah upayakan waktu dia masih muda dulu tuh. Di situ ya baru baru tersadar bahwa sehat itu mahal. Biasanya udah seperti itu ya. Ini ada Halo, ada dari Bu Moina ini. Bu Moina Moina, ya. ayo ibu-ibu sekalian, jangan bosan. Ingatkan terus itu perokok sekitar. Suami, anak-anak, tetangga, yuk. Wah, ini bidan Moina nih, dia semangat banget nih ngajak orang Iya, untuk iya. hidup sehat. Walaupun udah sempat nih menikmatin akibat dari COVID ini nih, udah sempat ikut singgah di Wisma Atlet nih, tapi beliau tetap Oh, semangat untuk mengajak orang hidup sehat dan luar biasa. berani negornya. Betul, Bu. Karena Diperlukan orang yang seperti Bu Wina ini banyak banget ini. betul, betul. Dan sekali lagi, perokok itu butuh bantuan. Dia tidak bisa tiba-tiba tersadar untuk berhenti merokok. Dia butuh support. Support dari lingkaran yang paling pertama adalah keluarga, dan support dari kita-kita untuk berani menegur gitu. Saya termasuk salah satu yang kalau memang itu ruangan bebas asap rokok, ada orang rokok, saya berani negur tuh. Dan itu memang sangat Hmm, dibutuhkan. Makanya kalau iya, di iya. tempat-tempat tertentu kayak di bandara dan segala macam kan sekarang ada space khusus perokok.
ya. Iya. Jadi memang itu juga dari pemerintah sedang membuat suasana situasi untuk bisa membuat orang-orang perokok itu tidak menyebar di mana-mana. Akhirnya dibuatlah Iya. ruangan khusus rokok. Nah, ini membantu kami-kami yang tidak merokok. Ketika ada orang merokok di ruangan bebas rokok, itu kita punya punya keberanian untuk menegur, punya keberanian hak untuk mengatakan bahwa ini tempatnya salah kamu merokok di sini. Ya. Ini bukan tempatnya. Sehingga itu harusnya social support itu diperlukan agar nantinya kita akan kemudian makin banyak orang-orang yang bisa berhenti merokok gitu. Jadi kepedulian kita sebagai yang tidak perokok juga dibutuhkan ya, Mas Andra. Ya, betul sekali, betul sekali. Dan memang peran serta pemerintah ya, termasuk juga tadi membuat area-area tentang mana yang bebas rokok, mana yang bisa Ya. ngerokok, terus kemudian juga bagaimana dari mulai bisnis industri rokok itu sendiri, itu kan di luar kendali kita ya, tapi itu ikut mempengaruhi akhirnya kemudian perokok itu masih merajalela di dunia gitu. Dan tentunya dari peran-peran orang terdekat untuk selalu mengingatkan orang-orang yang merokok bahkan di depan anak kecil. Saya tuh sering Ya. banget tuh kalau lagi ada duduk, lagi makan di tempat umum, terus saya lagi sama anak-anak, terus di sebelahnya ngerokok gitu. Tapi saya cek dulu, ini ruangan bebas rokok enggak? Kalau bebas rokok saya berani 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 negor. Saya suruh keluar orang itu gitu. Karena dia Iya, berada di iya. tempat yang salah. Kecuali itu ruangan yang merokok, berarti saya yang pindah. Saya akan cari tempat sama anak saya yang memang tempatnya lebih aman untuk anak saya. Iya. Jadi seperti kata Mas Andra ini tadi sangat penting itu peran orang-orang terdekat Ya, untuk mengingatkan karena menyayangi mereka, karena rasa cinta dan kasih sama mereka. Mungkin ini perlu juga trik-triknya ya, Mas Andra. Nih, insya Allah nih saya nih akan membuatkan pelatihan khusus nih bagi ibu-ibu yang kesulitan gimana sih caranya ngajak suaminya ya. masih merokok ini. Insya Allah nanti di bulan Agustus saya akan buat modulnya untuk pelatihannya. Nanti kita akan infoin kapan itu akan dilaksanakan. Biar yang Recommended banget itu. ya biar rasa percaya diri gitu, nggak hopeless lagi. Wah sudahlah gitu kan, biarin aja Ya, tunggu dia sakit. Ada yang begitu Mas Andra, biarin aja lah tunggu sakit baru deh, tunggu kepentok baru deh nanti berhenti. iya, Kan itu yang artinya ada rugi trik-triknya. kita sendiri. Iya, ada trik-triknya dan teman-teman Bu Desi sudah bersedia untuk kemudian akhirnya dari experience, dari pengalamannya dia untuk merumuskan sehingga nantinya kita bisa membantu orang-orang untuk bisa berhenti merokok. Sekali lagi, keputusan orang untuk berhenti merokok akan sangat sulit kalau datang hanya dari dirinya sendiri. Dibutuhkan support kita-kita, orang-orang sekitar dan Bu Desi justru malah akan punya solusi yang itu bukan untuk si perokok, tapi untuk orang-orang yang non perokok untuk Iya, membantu bagaimana supaya si perokok ini bisa menghilangkan kebiasaan merokoknya. Gitu. iya. Sesuai dengan pesan Mas Andra tadi bahwa kepedulian kita mengingatkan jangan merokok sembarangan, ada Ya, tempat-tempatnya, itu juga sangat mm-mm. penting kita lakukan. Mas Iya. Andra, kayaknya ini seru banget Sudah mau nih habis waktunya. diskusi dengan Mas Andra. Ya, Nih ya, ada uh, ada tante saya juga nih, terus ada Bu Teti nih, juga semangat nih dalam mengajak orang berhenti merokok. Mas Andra, kayaknya waktu sudah ya, membatasi kita. Mungkin ya, untuk closing statement-nya, apa yang bisa Mas Andra berikan buat kita-kita yang ada di sini? ya. Satu hal saja bahwa kesehatan adalah sumber dari semua impianmu. Ketika kau punya impian, tapi kau nggak punya kesehatan, maka apapun impianmu akan pupus. Itu aja. Jadi jagalah kesehatanmu. Kesehatan itu adalah sumber impian. Jadi kalau kita nggak menjaga kesehatan, impian kita akan punah, akan pupus. Dan tentu Ya, masa depan kita belum tentu bahagia ya. yes. Untuk hidup sehat aja kita belum perjuangan, jangan sampai dibiarkan racun-racun merusak tubuh kita. Mas Amin. Andra, terima Amin. kasih banyak atas waktunya Sama-sama. sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan di Ya, lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Buat teman-teman amin. semua, terima kasih atas komennya, atas pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di bincang-bincang sehat di
waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.